Pada proyek kali ini, kelompok kami akan mengangkat tema mengenai tingginya uang kuliah tunggal atau UKT pada keterbatasan akses bantuan pendidikan Indonesia. Kami memilih tema ini berdasarkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi akibat keterbatasan ekonomi. Salah satu hambatan yang sering kita temui adalah biaya UKT yang harus dibayarkan setiap semester. Selain itu, program bantuan pendidikan seperti KIP kuliah juga masih membutuhkan keterbatasan kuota sehingga belum mampu menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap permasalahan ini dan mencari solusi yang memungkinkan untuk diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Yang pertama adalah masih banyaknya mahasiswa yang menganggap biaya UKT cukup memberatkan. Yang kedua adalah terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membayar UKT sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan studi mereka. Ketiga adalah bantuan pendidikan seperti KIP kuliah dinilai belum mampu menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Dan yang terakhir, masih terbatasnya alternatif solusi yang dapat membantu mahasiswa mengatasi kendala ekonomi yang selama menjalani perkuliahan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar yang dilaksanakannya proyek ini. Saya Muhammad Damas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan proyek dan juga landasan teori dari kelompok kami. Nama di sini ada tujuan proyek dari kelompok kami, yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap tingginya biaya UKT. Selanjutnya mengidentifikasi hambatan yang dialami mahasiswa dalam membayar biaya pendidikan, mengetahui pandangan mahasiswa terhadap bantuan pendidikan yang telah tersedia, mengidentifikasi solusi yang dianggap paling efektif untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, dan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Selanjutnya di sini ada landasan teori dari kelompok kami, yaitu berdasarkan pasal 31 UUD tahun 1945 tentang hak warga negara dalam pendidikan yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pendidikan tinggi menjadi salah satu sarana utama untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan memperluas kesempatan ekonomi di masa depan. Oke, selanjutnya ada metodologi proyek. Proyek ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan survei online. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang membahas UKT dan akses pendidikan tinggi. Selain itu, kelompok juga menyebarkan kuesioner melalui GiveForm kepada mahasiswa aktif maupun tidak aktif dari berbagai semester untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi yang mereka alami. Untuk jumlahnya sendiri yang berpartisipasi itu ada sebanyak 15 mahasiswa. Selanjutnya ada hasil survei. Hasil survei ini sendiri ada 40 responden menyatakan bahwa biaya UKT saat ini masih memberatkan mahasiswa. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa masih merasakan beban ekonomi dan dalam memenuhi kewajiban pembayaran UKT setiap semester. Kondisi dapat memengaruhi kenyamanan dan keberlangsungan studi mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi. Kayak di sini bisa dilihat langsung ya. Hasil kuesioner di sini ya. Di sini ada 15 responden ya. Warna biru itu sangat memberatkan, merah itu memberatkan, oranye itu netral, hijau itu tidak memberatkan, dan ungu itu sangat tidak memberatkan. Ya, untuk di sini untuk hasilnya sendiri itu lebih banyak atau ya lebih banyak itu 40%, yaitu dengan keterangan memberatkan. Oke, selanjutnya ada hasil survei kelompok kita tentang pengalaman kesulitan untuk membayar UKT, yaitu ada sebanyak 60% responden yang mengaku pernah mengalami kesulitan dalam membayar UKT. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan biaya pendidikan bukan hanya persepsi semata,
tapi juga merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh sebagian mahasiswa. Faktor ekonomi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam keberlangsungan pendidikan tinggi. Dan ini ada periodik persenan. Di sini ada persenan periodiknya, bisa dilihat. Yang kesulitan itu ada sekitar 60% dan yang tidak ada 40%. Oke, selanjutnya tuh ada tentang hasil survei persepsi terhadap KIP di kuliah. Yaitu ada sebanyak 73,3% responden menilai bahwa kuota penerima KIP kuliah saat ini masih belum mencukupi. Seperti temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang merasa bantuan pendidikan tersedia belum mampu menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Oleh karena itu diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan pemerataan bantuan pendidikan. Oke, di sini juga sama seperti sebelumnya, ada persenannya, dan di situ yang menunjukkan kurangnya hampir setengahnya ya, bukan setengahnya lagi tapi emang udah melebihinya. Dan sangat kurang tuh ada di sekitar 20%. Oke, terima kasih. Lalu ada solusi yang diusulkan program kerja mahasiswa berbasis UKT. Kelompok kami mengusulkan program kerja mahasiswa berbasis UKT sebagai alternatif solusi. Program ini memungkinkan mahasiswa bekerja secara paruh waktu di lingkungan kampus, seperti administrasi fakultas, perpustakaan, laboratorium, pusat teknologi informasi, dan media kampus. Insentif yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu pembayaran UKT maupun kebutuhan pendidikan lainnya. Lalu ada dukungan terhadap solusi. Hasil survei menunjukkan bahwa 83,6% responden mendukung program kerja mahasiswa berbasis UKT ini dan sekitar 70,4% responden menyatakan tertarik mengikuti program tersebut apabila diterapkan di kampus. Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengharapkan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh penghasilan melalui program yang produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, keunggulan program. Program kerja mahasiswa berbasis UKT memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, yang pertama, membantu mahasiswa memperoleh penghasilan tambahan. Yang kedua, mengurangi beban pembayaran UKT. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja sebelum lulus. Yang keempat, meningkatkan keterampilan profesional mahasiswa. Yang kelima, membantu operasional kampus melalui keterlibatan mahasiswa. Dan yang terakhir, mengurangi resiko mahasiswa putus kuliah akibat kendala ekonomi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UKT masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakses pendidikan tinggi. Selain itu, bantuan pendidikan yang tersedia saat ini masih dianggap belum mampu menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan solusi tambahan yang lebih berkelanjutan. Program kerja mahasiswa berbasis UKT menjadi salah satu alternatif yang mendapat dukungan tinggi dari responden dan dinilai mampu membantu mahasiswa dalam menghadapi kendala ekonomi selama menempuh pendidikan tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Zakwan dari kelompok 7. Sini saya akan membacakan rekomendasi. Berdasarkan hasil proyek, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu adalah pemerintah perlu memperluas akses bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Terus kedua, perguruan tinggi perlu mengembangkan program kerja mahasiswa berbasis UKT. Lalu ada mahasiswa perlu lebih aktif mencari informasi mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan. Lalu yang terakhir ada kampus dan mahasiswa perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan terjangkau. Mungkin cukup sampai sini saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7. Jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan seharusnya dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terhambat kondisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.